Ya, Mas, kita live di momen siang-siang begini. Kali ini spesial karena bakal ada live yang tidak hanya sekali. Jam 1 ini ada live kami, nanti jam 2 juga ada live lagi. Kemudian untuk kesempatan siang ini, alhamdulillah kami sudah kehadiran Pak Solin Abu Izzuddin. Beliau adalah salah satu penulis buku Prayomedia. Tidak perlu ditanya lagi bukunya apa saja yang tampil di meja ini, yang sebagian tampak dalam tayangan ini adalah karya-karya beliau. Mungkin juga nanti ada beberapa yang belum tampak juga di sini, tapi ini ya karya-karya beliau. Alhamdulillah jauh-jauh dari mana Pak Sol? Ya, dari Sragentina. Dari Sragentina ke Jogja itu berapa ribu kilo, Pak? Itu harus pindah kerajaan Kesultanan. Iya. Beliau dari Sragen. Sragen itu kalau teman-teman belum tahu itu dekatnya Solo ya. Jadi Jogja ke timur ada Klaten. Di timur Klaten nanti ada beberapa kabupaten yang berjejeran ya. Ada Sukoharjo, ada Kota Solo, ada Karanganyar, nah ada Sragen. Kalau dahulu sekali ya masih nyambung karena Kesultanan Mataram ya Pak ya. Kesultanan Mataram masih keluarga besar sebelum Solo dan Jogja Giyanti itu pecah, masih nyambung ini. Jadi nama asli Sragen apa Pak? Sukowati. Nah, Sukowati. Nah, itu kalau nanti teman-teman mempelajari sejarah, ada diksi daerah di masa Kesultanan terdahulu, Kerajaan Mataram Islam, ada Sukowati sebagai lumbung beras Kerajaan Mataram, Kesultanan Mataram. Nah, maksudnya adalah Sragen. Pak Sol jauh-jauh dari kota Sragen ke Jogja, ini alhamdulillah tidak lain tidak bukan untuk menyambangi teman-teman sahabat Boyo sekalian yang hari ini meluangkan waktunya untuk live. Terima kasih teman-teman yang sudah live. Sebagaimana biasa kami sampaikan di ngobrol siang bareng ini, Prayomedia, insya Allah ada fasilitas diskon tambahan sebagaimana biasanya. Okay? Jadi Prayomedia sudah ada diskonnya. Kemudian bisa ikut tambahan diskon lagi ketika mengikuti ini. Dan nanti kalau check out-nya sebelum live berakhir, tambahan diskon lagi. Demikian, G. Kalau nggak salah itu 20, 10, 5. Pokoknya tambahan diskonnya gitu. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini, termasuk ada fasilitas gratis ongkir mulai Rp0. Nah, monggo ini dimanfaatkan. Kita nanti akan ngobrol banyak. Ngalor ngidul tapi manfaat ya Pak ya. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Ngetan ngulon tapi insyaallah manfaat. Kelakon. Insyaallah kalau ngobrol dengan penulis itu ngalor ngidulnya aja tetap terarah ya. Jadi meskipun nanti mungkin kami bicara ringan-ringan, tapi insyaallah tetap ada muatan ilmunya dan sesuatu yang bisa dibahas. Pak Sol, Yuk. Kan sudah menulis di banyak tempat ya. Dulu sekali, terus ke Proyu pertama nulis tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Buku kan dengan segala dinamikanya ya, ada yang butuh proses lebih panjang untuk ditulis, ada yang penak untuk ditulis atau lancar untuk ditulis. Dinamika suka duka yang dialami Pak Sol Pak di dunia menulisnya, kita belum ngomongin jualan bukunya. Monggo Pak kalau bisa cerita Pak. Jadi ya. Dan mengapa juga harus menulis? Motivasinya apa? Gitu. Monggo Pak. Ini mungkin agak unik ya teman-teman semuanya. Saya menulis karena ada masalah. Ini menulis karena terdesak kebutuhan ya, kebutuhan dalam arti di luar sesuatu yang sangat kita perlukan. Nah, ini makanya ada tema. Wah, makanya pertama kali menulis sebelum di Pro itu menulis menuju muslimah kafah. Nah, ini berarti saya baru nikah. Bukan akan nikah, bukan G? Sudah nikah. Kemudian berharap istri saya yang sudah nikah itu profilnya sebagaimana muslimah kafah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu kemudian jadi buku dan ditulis dalam waktu yang itu termasuk waktunya singkat, tidak terlalu lama. Karena apa? Karena ada tadi dorongan yang kuat dari dalam untuk mewujudkan itu, daripada menasihati dari
apa misalnya cuma lesan, nah, dituliskan dan bisa dibincangkan bareng. Itu salah satunya. Nah, kemudian ada lagi mungkin nanti seperti yang masuk ke ProU itu buku berjudul Dahsyatnya Doa Coy itu sebelum Zero to Hero ya. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu ya. Yang belum tahu Zero to Hero Nah, ini gitu. bukunya. Nah, Ya. sebelum ini Pak Sol Udah nulis dulu buku. pernah nulis ya sebelum Ya, ini judulnya gini awalnya. Awalnya judulnya Remaja Berdoa. Wow, dahsyat men. Nah, tapi oleh Mas Fani, Allah yarham, diubah. Pak Sol nih ganti judulnya apa? Dahsyatnya Doa Coy. Wow, langsung jadi saat itu ada Coy Villa. Sedang rame-rame Coy. Ya, itu waktu itu zamannya ngetren anak gaul Coy ya. Coy, ya Coy, gimana Coy? Ya. Kalau sekarang Besti. Ya, Besti atau Dasarnya doa Besti ya. ya menyala bangku. Jangan beda lagi. Oke, intinya kalau Anda punya masalah tuliskan. Jadi nanti jadi mengubah masalah jadi makalah, mengubah masalah jadi Masya Allah. Bahkan mengubah masalah jadi rezeki full barokah, mengubah masalah jadi jalan sejarah. Itu makanya semakin banyak masalah, semakin banyak bukunya Mas Yudi. Betul. Jadi Pak Sol ini gudangnya masalah. Karena buktinya ini buku track record perbukuan di ProU itu sebagai, iya memang buku ini harus ada nilai tingginya ya, yaitu idealisme, manfaatnya, edukasinya, syiarnya, dakwahnya. Sehingga mohon maaf, tema-tema atau topik-topik tertentu yang ternyata jauh dari asas manfaat, jauh dari asas menyebarkan kebaikan dan hidayah atau apapun itu yang positif, tentu kita hindari. Gitu. Ya, saya dapat kalimat gini Mas Yudi. Jangan sampai kita itu menjadi inspirasi keburukan bagi orang lain. Nah, itu penting banget. Jangan sampai ketika kita nulis buku, siapapun ya, atau menulis kalimat atau kata itu, lalu membuat orang lain melakukan keburukan. Nah, ini makanya itu yang sangat dihindari. Dan mungkin yang jarang saya ceritakan, sebelum buku kita launching, saya sowan kepada beberapa ustadz. Di antaranya adalah Ustadz Fahrudin Usam, sahabat saya, guru saya. Tinggalnya di sekitar Sragen juga di Solo di belakang kampus NS. Ada juga dulu kepada Ustadz Allahyarham Dr. Haji Muhyiddinillah Basri. Jadi teman-teman sekalian, jadi selain ya kita cari referensi secara ilmiah dan juga kita juga berharap buku itu ada nilai ilahiyahnya, tapi kita juga tetap harapan ini ada ya Ustadz atau orang yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih fakih ilmunya untuk ikut mengoreksi. Sering dapat masukan, Pak kurang ini. Ya, terima kasih. Itu jadi menulis bukan karena paling pintar, paling hebat, tapi karena ingin berbagi, inspirasi, dan niatnya satu ini ya. Jika yang kita lakukan itu karena dakwah, nanti ada saja jalan-jalan, pintu-pintu yang Allah bukakan. Nah itu. Jadi menulis karena memang tadi ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Nah itu mungkin Kak Yudi ya. Sekarang istilah Kak. Kalau saya yang ngedit di buku anak-anak, saya benar-benar pakai Kak situ. Oke. Jadi demikian teman-teman. Jadi beliau kalau ditanya kok karyanya bisa sebanyak ini, temanya juga relatif beragam ya. Ada dari motivasi ringan remaja, ada yang sampai ke ayah bundaan, parenting. Ini contohnya. Ada buku Bersama Ayah Menuju Jannah, terus ada buku, ini dari judulnya sudah ketahuan, mesti berbakti kepada orang tua yang bapak. Ya, kurang lebih ya. Terus kalau yang ini, yang ibu, The Great Power of Mother. Kemudian yang lain-lain banyak, termasuk dulu saya sebelum ke ProU itu saya merinding mau bergabung ke ProU karena di antara yang diterbitkan tuh ini, Deadline Your Life. Jadi judul bukunya itu bukan Deadline Your Skripsi ya, tapi Deadline Your Life. Jadi deadline-kanlah atau garis batasilah hidupmu. Nah, ini buku motivasi sekaligus Dzikrul Maut yang salah satu yang dan itu ada bacanya khusus ya. Iya. Deadline. Harus kayak gitu. Kemudian yang bagi teman-teman yang di dunia pendidikan, apalagi menjadi guru, beliau juga menulis motivasi dan inspirasi soal guru ya. Guru sepanjang waktu, ini layak untuk kita baca dan simak semuanya. Nah ini banyak sekali. Nah sebelum ke sana Pak So, biar yang belum kenal mengenal dan yang sudah kenal makin kenal. Kalau kisah ini ditanya berulang-ulang nggak bosen. Insya Allah justru ada sisi-sisi tertentu yang menarik juga ya.
setelah beberapa buku, akhirnya kan menerbitkan buku di Proyu, yang akhirnya lahir ini ya. Dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah, termasuk salah satu buku yang beberapa kali cetak ulang ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya laris gitu ya. Kita tidak ingin pakai diksi yang lebih juga, bestseller atau apa, bestseller nasional, enggak gitu ya. Ini alhamdulillah diminati, disukai, dibutuhkan, diperlukan oleh pembaca konsumen sekalian, sehingga buku ini cetak ulang. Nah, Zero to Hero bisa dikatakan inilah buku pertama di Proyu yang kemudian meledak di pasaran. Kalau boleh sedikit cerita Pak, isinya tentang apa, latarnya seperti apa, dan mengapa juga kemudian di beberapa pelatihan ini Pak Sol sering disebut Pak Sol yang mana itu loh, Pak Solihin yang Zero to Hero, hanya kan jadi semacam nama mereknya Pak Sol. Nah ini boleh cerita Pak, ini kan berarti kan yang di antara yang paling monumental kan buku ini, monggo Pak. Ya, jadi saya ingin mengubah cara pandang, persepsi. Seolah-olah makna Zero to Hero itu seorang miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Nah, ternyata yang ada di dalam buku Zero to Hero adalah strategi menzerokan diri. Ya, itu ya. Mengenolkan diri, membersihkan hati. Ibaratnya orang itu mau melompat tinggi itu harus ancang-ancang. Nah, ibarat orang itu mau melesatkan panah itu dia tarik. Kalau tarikannya lemah, maka lontarannya lemah. Kalau tarikannya kuat, maka lontarannya kuat. Nah, Zero to Hero itu sebenarnya konsep dasarnya adalah bagaimana kita menzerokan diri, berarti menyadarkan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga siapapun kita yang bodoh bersandar pada Allah yang Maha Mengetahui, kita yang miskin bersandar pada Allah yang Maha Kaya, kita yang lemah bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Maka sederhananya dari Zero to Hero adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, itu ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Nah, oleh karena itulah teman-teman, saya yakin buku ini kita berharap dan mohon kepada Allah terus nyambung dari hati ke hati, karena memang ini yang saya merasa itu menulis dalam kondisi zero, Mas. Jadi zero ya sedang sedang terpuruk, kuasa sekarang mungkin sedang galau, sedang zong, sedang apa, nah, kemudian justru apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu. Tapi buat teman-teman jangan menunggu kondisi seperti itu kemudian untuk berkarya, tetapi justru gunakan setiap kesempatan. Karena intinya adalah supaya kita tidak kehilangan momentum dalam hidup kita. Itu Zero to Hero, bersihkan hati, temukan solusi, zerokan diri, raih prestasi. Itu, dan nanti ada strategi cara menzerokan diri dengan kalimat la ilaha illallah, zikrullah, zikrul maut, kemudian dengan trilogi tarbiyah dan sebagainya. Insya Allah itu. Jadi memang momentumnya adalah momentum sedang susah. Jadi kondisinya pas banget, kalau bahasa anak muda sedang gue banget ya. Gue banget buku ini karena merasa mewakili suasana hati, atau sekarang istilahnya suasana kebatinan saat itu, dan moga-moga relevan siapapun yang sedang mengalami kesedihan, kegelisahan, kegalauan, buku ini nanti akan ketemu jalan bangkitnya. Nah, ini jadi ingat ya, dulu ada forum diskusi buku gitu ya. Terus salah satu yang disampaikan adalah buku itu terlahir ya, dia ditulis oleh seorang penulis, menjadi karya itu biasanya penyebabnya cuma dua, Pak. Kalau bukan karena gelisah, karena marah. Maksudnya gitu ya. Maksudnya gelisah tadi ya, ada sesuatu yang masalah di depan yang menggelisahkan, atau masalah diri sendiri yang menggelisahkan, kemudian ditulis. Mau karya fiksi, non-fiksi sama. Kan banyak itu, puisi-puisi lahir, karya-karya sastra lahir itu karena ada kegelisahan. Kegelisahan kondisi sosial juga. Tapi juga ternyata ada karena marah ya. Artinya marah dengan keadaan, marah dengan kezaliman, ketimpangan sosial dan sebagainya. Kemudian seorang penulis, seorang aktivis menuliskannya dalam bukunya. Sastra perlawanan. Itu ya. Nah, jadi kalau bicara buku motivasi, inilah salah satu buku motivasi di Proyu Media karya Pak Sol yang termasuk masih istiqomah, alhamdulillah kami cetak terus sampai sekarang ya Pak. Terus di luar ini sebenarnya Pak Sol juga menuliskan buku-buku motivasi lainnya.
Tetapi yang saya belum lama tahu, padahal saya juga sudah kerja di Proyo beberapa tahun ya, ternyata ada buku motivasi yang bersambung kata Pak Sol. Ya. Itu apa aja Pak yang dulu pernah menyampaikan itu? Nah, gini. Jadi ternyata ini mungkin semacam guidance ya. Satu kebaikan atau satu ide itu akan menghasilkan ide berikutnya. Nah, buku Zero to Hero itu kalau bisa dikatakan bahasanya adalah muhasabah. Berhitung, mulai. Nah, ternyata setelah nulis Zero to Hero, ada yang protes. Protesnya gini, Pak, itu kalau orang sudah jadi hero, kok kadang-kadang ada yang kembali ke zero lagi, alias tidak husnul khotimah. Nah, maka kemudian ada yang usul seorang dokter, sekarang sudah profesor, beliau saat nulis buku yang bisa menjadi guidance untuk anak muda. Nah, maka kemudian kami munculkan, awalnya judulnya It's My Way, jadilah The Way to Win. Nah, jadi itu prosesnya adalah buku itu bersambung ya. Jadi berhitung mulai itu Zero to Hero muhasabah, kemudian maju jalan. Nah, itu The Way to Win. Nah, itu makanya ini gambarnya nanti orangnya di tengah. Tadi kan Zero to Hero masih di pinggir. Ya, Nah, dia ini masih jadi di pinggir sebelah kiri. di pinggir kiri jurang ya. Yang Gunungan sedang ini proses kan. naik. Anak-anak yang naik gunung tahu nih lah ya. Ini. Nih, nah ini sudah di tengah. Ini The Way to Win, jalan meraih kemenangan. Itu maju jalan seperti orang berbaris, Mas. Nah, setelah itu barulah bagaimana supaya berakhir dengan husnul khotimah. Nah, maka kalau buku saya kasih judul husnul khotimah, nggak keren. Nanti nah, yang beli orang-orang tua ya. Itu maka saya kasih judul Happy Ending Full Barokah. Nah, jadi ada itu berhitung mulai maju jalan, istirahat di tempat itu kalau baris ya, maka istirahat di surga insya Allah itulah happy ending full barokah. Nah, tapi kok barokah enggak? Kalau bahasa Inggrisnya happy ending full blessed. Nah, kan bahasanya itu full blessed. Wah, ini enggak penak kalau happy ending full blessed. Nah, maka kita pakai dibaca orang Jawa blessed tuh keblusuk ya. Itu enggak enak. Terprosok gitu ya. Happy ending full barokah, dan ternyata jadi singkatan yang menarik. Hero. Ini happy ending full barokah disingkat jadi hero. Maka ini zero, ini to, ini hero. Zero to hero. Nah, jadi menarik kan? Ya, dan ternyata yang menyimpulkan anak saya. Jadi anak saya itu ada yang jejer buku ini. Ayah, ini kayaknya nyambung ya? Kok iso? Nah ini. Ya, jadi bukunya sudah jadi. Dia menyimpulkan ini dari kiri, tengah, kanan. Ini berhitung mulai maju jalan istirahat di surga. Jadi kadang-kadang begini, teman-teman semuanya, kita yang nulis kadang mendapatkan apa kalau bahasa sekarang umpan balik atau vibrasi atau feedback dari pembaca, Pak kayaknya buku jenengan seperti ini. Oh iya ya. Ada kita sudah membuat sebuah rangkaian, tapi ada orang lain menemukan apa benang ya merahnya atau tali emasnya ya, sehingga ini menarik. Jadi teman-teman ini buku panduan dari muhasabah, mujahadah, husnul khotimah. Yang harus digarisbawahi juga Pak Sol, adanya feedback dari para pembaca itu menunjukkan kalau konsumen kita membaca beneran. Itu berarti sisi positifnya. Berarti kalau konsumen baca beneran, insya Allah inspirasi, motivasi, ilmu, petunjuk, apapun itu yang namanya positif, edukasinya macam-macam, kemanfaatan dalam buku ini memang teruji gitu ya, menginspirasi, memotivasi pembaca-pembacanya, sampai bisa melakukan umpan balik kan gitu ya, feedback gitu ya. Tapi ada yang menarik, Pak? Ada yang membaca beneran, kemudian dipinjam dan nggak balik, beli sampai 4 kali. Bahkan ada yang beli banyak, karena wah ini buku ini bagus buat saya, maka saya beli untuk menjadi pintu hidayah buat orang lain. Nah itu menarik sekali. Ada yang sampai buku dia beli diberikan kepada teman-temannya. Jadi kalau membeli bukunya Pak Sol itu kalau dipinjam bersiaplah untuk berniat sedekah ya. Karena apa? Jarang sekali yang balik. Itu harus sejak awal niatnya harus diikhlaskan. Saya juga masih ingat itu dulu ada konsumen ya atau pembaca buku Proyu gitu menyampaikan, bahkan dia itu menyukai topik-topik tertentu atau secara umum buku-buku Proyu ya. Tetapi kalau cetak ulang itu selalu beli lagi. Padahal bukan berarti kalau cetak ulang tuh mesti ada revisi, nggak mesti kan gitu ya. Kadang sama aja. Tapi dia penasaran. Pokoknya pengen nambah lagi. Sehingga buku yang cetakan lamanya
itulah yang diberikan atau dipinjamkan ke orang nggak Oh. balik itu, Hmm. dia selalu punya yang terbaru. Hmm. Atau nanti sebaliknya dia simpan yang paling lama, tapi kemudian justru yang baru-baru yang dikasih ke temennya, relasinya dan seterusnya. Nah, teman-teman semua kalau beli buku bukunya Pak Sol ini terutama ya, buku Proyu Pak Sol karya Ustadz Solihin Abujudin, tapi bingung yang mana, santai aja, kita juga ada bundling atau paket ya buku dari Pak Sol, sehingga nanti bisa silakan di TKP di tempatnya. Nah, itu kita nanti jadi tahu bahwa ternyata karya beliau banyak dan ada paket-paketnya. Termasuk tadi Pak Sol sudah menyampaikan bahwa ternyata motivasi ini yang dulu saya kira nggak nyambung aja, ternyata nyambung ya. Zero to Hero. Nah, kembali ke... Jadi gini dulu Mas. Jadi kalau punya buku ya sesekali itu di covernya itu dijajar-jajar biar nyambung, cover depan, cover belakang. Nanti kita akan menemukan clue-nya loh bahasa ya. Clue-nya. Oh, ternyata gini ya. Dan itu kebahagiaan bagi seorang penulis apalagi juga pembaca. Itu insya Allah jadi sebuah. Oke, ada pembaca atau penonton yang bertanya, mohon perkenalkan item sang Pangeran dan Janisari, terus bawahnya hero bisa dibaca oleh orang yang sedang dalam kondisi minus di bawah zero. Kalau itu pertanyaan, jawabannya apa Pak? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Tadi bahkan Pak Sol sudah menyampaikan kisahnya ya, ditulisnya ya memang oleh sedang Yaman terpuruk, memotivasi diri sendiri, tetapi sekaligus karena dituangkan jadi buku bisa memotivasi, bisa menginspirasi orang lain. Nah, saya jadi ingat satu kisah yang diulang-ulang oleh Pak Sol terkait ini bukan bukunya, tetapi setelah bukunya terbit atau respon atau feedback dari pembaca. Ada salah seorang yang konon akhirnya mengkomunikasikan ke Pak Sol ya, entah zaman itu SMS atau WA atau email nggak tahu. Intinya berterima kasih gara-gara membaca Pak Sol. Inilah ya atas izin Allah kemudian dijadikan membaca buku Pak Sol. Ada seorang pembaca itu yang sedang terpuruk di titik yang paling nadir depresi, mau bunuh diri terus nggak jadi. Bisa ceritakan Pak? Dan buku apa itu Pak? Jadi gitu. Gini, teman sekalian, dulu kisahnya ada seorang wanita muslimah di Sulawesi Barat, di Majene, itu dia merasa hidupnya tidak berguna, merasa hidupnya tidak berarti, ya sering terhinakan, kemudian hampir ya dia cerita lewat SMS, saat itu belum ada WA. Waktu itu masih SMS ya? Pak, saya hampir saja merasa karena hidupnya tidak berarti saya ingin bunuh diri. Tapi qadarullah dia mendapatkan buku yakni The Way to Win. Nah, The Way to Win kelanjutan dari Zero to Hero, dan ternyata dia menemukan masih banyak potensi yang bisa disyukuri sehingga tidak perlu bunuh diri. Nah, justru dia bangkit dari keterpurukan. Itu kisah nyata ya, bagaimana dia mendapatkan semacam, kan kalau di The Way to Win itu ada kelanjutan dari Zero itu, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful, proaktif to be successful. Nah, ini ternyata kalimat sederhana seperti itu membuat dia, oh ternyata saya masih punya harapan. Nah, saya berharap salah satu nawaitu kita nulis buku adalah mengantarkan orang pada hidayah, kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah yang perlu bersandar kepada Allah sehingga Allah menunjukkan jalan buat kita. Dan qadarullah ada yang tersadarkan. Itu kisah nyata ya. Tidak dibuat-buat, testimoni sendiri, ngirim SMS sendiri ke Pak Sol ya Pak. Nah, itulah makanya kita berharap nanti banyak hati yang tercerahkan, terhidayahi oleh tulisan siapapun ya. Kita berharap ya baik tulisan Proyu maupun penerbit lain kita juga ke sana. Oke. Jadi teman-teman, tadi yang bertanya apakah bisa dibaca oleh seseorang yang sedang dalam kondisi minus, sangat bisa. Buku-buku seperti ini motivasinya itu kan levelnya itu kan bukan tanda petik ya. Sekedar teori-teori gitu ya Pak ya, teori-teori psikologi kah atau kesehatan mental kah, jauh dari itu, lebih dalam, lebih tinggi dan lebih agung dari itu semua adalah kita ikatkan kembali kepada Allah ya. Jadi kalau kita itu menitikkan baliknya kita yang minus tadi kepada Allah, insya Allah itu sudah jadi motivasi terkuatnya. Karena kan innamal a'malu binniyat ya Pak ya. Segala amal itu dihitung dari niatnya, maka ya segala sesuatu kalau kita sandarkan kepada Allah ya jadi lebih kuat.
Dan dari kisah tadi kan kita juga bisa tahu ya, bunuh diri itu salah satu dosa besar yang tidak bisa bertobat. Ya, sudah kadung mati. Karena kadung mati. Kalau dia bunuh diri belum mati, kemudian tobat itu berarti percobaan bunuh diri. Ya, Kita belum sebut bunuh diri. Belum. Kalau bunuh diri itu benar-benar dia membunuh dirinya sendiri mati. Ya. Berarti dosa besar yang tidak sempat bertobat. Ya. Orang musyrik aja ya, orang syirik atau kafir, mungkin 5 menit sebelum ajal datang masih bisa syahadat gitu ya Pak ya. Tapi kan orang bunuh diri itu ya kondisi terakhirnya sedang mati, ya sudah mati, ya berarti dosa besar yang tidak termasuk yang satu azabnya besar ya Pak, dan ternyata kan tidak sempat taubat tadi. Nah, untuk bilang mindalik, ternyata alhamdulillah atas izin Allah, salah satunya melalui membaca buku yang inspiratif seperti ini bisa menunjuki orang tersebut. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, inspirasi bisa kita ambil dari manapun, termasuk dari buku-buku karya Pak Solihin Abu Izzudin di Boy Media. Nah, Pak Sol, buku-buku motivasi sangat banyak di sini ya. Karya beliau paling banyak di awal dulu motivasi ya, tapi Pak Sol ini juga menulis buku-buku yang mungkin sifatnya pendidikan atau tarbiyah atau apapun namanya. Nah, yang saya pengen bidik yang ini Pak, yang tadi sempat saya singgung di awal. Mengapa menulis buku dengan tema guru? Ya, nah, ini terus bedanya apa? Guru dengan bukan guru, mengapa yang khusus guru ini ditulis sama Pak Sol? Ya, oke. Ya. Jadi guru ya, profesi di dunia itu ada 2, guru dan selain guru. Oh, ya. Dan semua profesi itu dilahirkan oleh jasa guru. Ya itu. Jadi monggo cari semuanya ya. Nanti akan ketemu. Nah, salah satu yang ingin saya garis bawahi adalah setiap orang itu ada guru dalam kehidupan. Artinya makanya saya tulis sebagai guru sepanjang waktu, berarti ketika orang itu meniatkan hidupnya, aku senajan petani ya guru, senajan penulis ya guru, meskipun pedagang ya guru. Nah, berarti kita ingin menjadi teladan kebaikan bagi orang lain, maka di sini ada kalimat tagline-nya, menginspirasi tanpa menggurui. Nah, itu menarik. Kenapa menginspirasi tanpa menggurui? Jadi tidak harus berkata-kata, tidak harus berceramah, tidak harus nyerocos, tapi kemudian orang mengikuti kebaikan kita, mendengarkan nasihat kita, ataupun meneladani langkah-langkah baik kita. Itulah harapannya. Maka insight guru sepanjang waktu adalah bagaimana hidup kita yang sehari-hari itu bisa menginspirasi orang lain melakukan kebaikan. Itulah. Maka, tapi juga sangat penting ini karena ini digunakan untuk pelatihan pendidikan guru ya di berbagai provinsi saat itu. Maka kita berharap Bapak Ibu guru ataupun siapa yang sedang jadi guru atau sekarang kita berempati dengan nasib guru yang sedang bingung ya. Nah, moga-moga membaca buku ini akan ada semacam tersentakan kembali. Berapapun gajinya, tapi saya ingin tetap mengabdi jadi guru karena nilai yang ingin saya sampaikan itu lebih penting daripada nilai uang yang saya dapatkan. Nah, itu harapannya guru sepanjang waktu, dan itu ada lagunya, sepanjang hidup seiring waktu. Nah, aku bersyukur atas hadirmu. Nah, ini harapannya kita akan terus sepanjang hidup seiring waktu seperti itu. Nah, berarti setiap Anda, kata Imam Syafi'i, bila satu orang yang mengajariku satu ilmu, dialah guruku. Ini Mas Yudi guru saya, ada sahabat-sahabat lain juga guru saya. Karena di Proyu pun saya berguru banyak hal ini. Jadi begitu, ini guru sepanjang waktu. Berarti buku ini bukan hanya dibatasi pada guru dalam arti profesi ya. Karena tadi disampaikan Pak Sol, setiap orang adalah guru atau bukan guru. Padahal lebih banyak gurunya ya. Karena kita dapat ilmu sederhana satu aja udah jadi guru kita. Oke. Kemudian terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah check out. Barusan ada Mas Yuda sudah check out. Silakan yang lain-lain juga kami ingatkan. Kita ada promosi diskon spesial di tempat yang sudah kami sampaikan. Tetapi juga ada fasilitas khusus kalau CO atau check out saat live ini berarti ada tambahan diskon lagi. Nah, ini keuntungannya kalau teman-teman tidak ragu segera check out. Pilih buku yang mana, monggo. Boleh nggak check out buku selain Pak Sol? Boleh gitu ya. Tapi tadi kan ada ya pertanyaan tentang Pak Sol, maka kita jawab. Nah, ada yang tanya ini. Bolehkah sebentar sebelum ke sana. Berarti kan tadi semua orang bisa membaca ini Pak ya, tidak dibatasi. Yang kedua, buku ini nggak hanya
berisi inspirasi umum, tapi bahkan aplikatif ditrainingkan ya, dibikin gitu. training pelatihan untuk guru pun bisa nggih. Ini ada tagline, setiap buku ada trainingnya, dan setiap training ada bukunya. Nah, itu tagline-nya Pak Sol ya, setiap buku ada trainingnya, setiap training ada bukunya. Ini pun para guru-guru di daerah manapun kalau mau undang beliau untuk training pelatihan, ini pun juga bisa jadi bahan materi atau diktat pelatihan guru, memotivasi semangat dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Pak. Ada buku lain yang judulnya mirip dengan tadi, buku Zero to Hero. Judulnya I'm Hero. Minta reviewnya dong. Kalau di sini minta reviewnya dong, Kak. Nah, Kak Sol ini tolong direview. Kak Sol ini direview. Isinya apa? Terus ada sih nggak hubungannya dengan yang ini tuh apa? Misalnya kalau ada hubungan, kalau beda isinya apa gitu ya. Ya. Menarik ya. Jadi kalau I'm a Hero ini sebenarnya lebih spesifik memunculkan episode heroik pahlawan cilik. Jadi kecil-kecil jadi pahlawan. Jadi kalau di buku Zero to Hero ada kecil-kecil jadi mufti ya, itu kisahnya Imam Syafi'i. Nah, kita berharap siapapun Anda dari posisi apapun ya, termasuk anak-anak kecil kita masih kids ya, itu kan sekarang dan keren ya. Kids ya. Nah, kita berharap anak-anak kecil itu muncul jiwa kepahlawanan karena banyak cerita tentang anak-anak kecil yang menjadi pahlawan itu. Jadi ada pahlawan dalam arti berjasa gitu ya. Ya, ada sudah berani menunjukkan nilai-nilai istilah patriotismenya, sudah mampu berkarya di usia yang masih belia. Nah, ini berarti ingin memunculkan ya, karena saya juga kebetulan guru TK ya, jadi sebagian untuk motivasi ngajar anak ya, anak-anak TK supaya mereka muncul kepahlawanannya. Jadi misalnya di sini ada kisah-kisah anak-anak kecil yang jadi pahlawan ya, misalnya ini saya sebut episode heroik kecil pemberani. Kemudian ada orang-orang yang sejak awalnya dia sudah bisa atau memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan. Jadi lebih banyak ke kisah-kisah. Nah, kisah-kisah kepahlawanan anak-anak kecil kita. Soal segmen pembaca, berarti ini bisa dibaca siapa? Iya, bisa orang tuanya maupun anaknya. Jadi, artinya dua-duanya, nggih. Anak yang sudah bisa membaca ini bisa, orang tua atau gurunya juga bisa ya. Kalau ini kan mungkin remaja ke atas ya Pak, tapi kalau ini bahkan anak kecil pun bisa membaca ini. Harapannya nanti justru kalau ada anak-anak yang tadi ya dianggap belum dewasa tanda petik, membaca ini justru menumbuhkan kedewasaan yang bisa bagus gitu ya. Nanti tumbuh kembangnya juga maksimal dan kita bisa meraih generasi emas ya. Kan kita katanya Indonesia punya target 2040 atau 2045 generasi emas ya. Berarti kan sekarang itu masih perak atau perunggu ya? Iya, makanya kita kalau sekarang 2024 berarti tinggal 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun. 21 tahun lagi berarti ada bayi yang sekarang lahir 20 tahun lagi pas sudah dewasa itu kalau bahan-bahan yang dibaca adalah buku-buku berkualitas semacam ini, insya Allah itu juga bisa memantik inspirasi kita. Nah, Pak Sol, ini sudah kita jelentrehke itu kita review beberapa buku isinya, masih banyak buku-buku yang lain. Teman-teman kalau mau tanya ya di layar, mau menyampaikan review buku yang lain apa, monggo bisa kita sampaikan nanti untuk direview bareng sama Kakak Sol. Nah, Kak Sol tadi. Pak Sol, selain buku yang mungkin tema atau sisi motivasinya sangat kuat ya, tadi ya buku-buku sudah kita review motivasinya sangat kuat. Ada juga yang mungkin selain motivasi juga sisi spiritualitasnya yang kuat, atau mungkin nanti ada persinggungan dengan parenting kah, atau ke ayah bundaan kah, apapun namanya itu ya, walaupun tidak spesifik ke sana, tapi ada titiknya ke sana. Nah, minta tolong Pak, review 2 buku ini. Ini kan dulu, maaf, yang ini. Dulu lahir, sebelum saya ke Proyu ya, sebelum saya jadi karyawan Proyu, redaksi Proyu, The Great Power of Mother. Kemudian ketika saya jadi Proyu, ternyata Pak Sol juga, aku ya kudu nulis tentang ayah. Ayahnya ada Bersama Ayah Meraih Jannah. Minta reviewnya Pak tentang 2 buku ini. Ada nggak memang kaitannya dengan ke ayah bundaan, spiritualitas atau apapun itu? Monggo Pak. Jadi yang pertama itu The Great Power of Mother. The Great Power of Mother itu konsep dasarnya awalnya itu birrul walidain.
Jadi birrul walidain itu bahasa Arab yang sudah sangat masyhur. Tapi problem di lapangan banyak orang tidak berbakti kepada orang tua kalau cuma kamu harus birrul walidain, birrul walidain. Nah, maka kita ingin menumbuhkan pada diri kita, pada masyarakat, kenapa toh kita harus berbakti kepada ibu? Nah, itu maka sesungguhnya ngerti ya, the great power of mother, di dalam ibumu ada kekuatan dahsyat yang tidak tertandingi itu. Doa ibu kunci suksesmu. Iya toh. Nah, itu yang jadi kalau bahasanya dari ranah fikih ke ranah motivasi yang sifatnya ada membangun internalisasi atau membangun kesadaran dari dalam. Kenapa kita harus berbakti kepada ibu itu the great power of mother? Maka ini saya sampaikan di tagline-nya inspirasi dahsyat dunia akhirat. Artinya kalau kamu mau sukses, ya kuncinya bakti ibu. Sampai ada ulama mengatakan gini, belum dikatakan berbuat baik kepada Islam, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wah, itu makjul banget. Oh, berarti jadi intinya belum dianggap punya jasa pada agama ini. Kalau tidak berbakti kepada kedua. Dia harus sudah berbakti. Nah, ini makanya dimulai dengan bakti ibu, maka saya menuliskan The Great Power of Mother. Di sisi lain, The Great Power of Mother ini juga bacaan buat emak-emak supaya menyadari mak sampean itu punya potensi loh. Potensi kalimat yang dasar, doa yang punya kekuatan yang luar biasa. Jangan disia-siakan untuk membimbing sukses anakmu, putrimu, buah hatimu. Oh iya, nah, sehingga ini nyambung hati, anaknya berbakti, ibunya mendidik dengan sepenuh hati. Nah, berarti para anak bisa membaca, iya, biar memahami kunci sukses dari ibu tadi ya. Para ibu pun bisa membaca, biar ini bisa menjadi introspeksi bahan memaksimalkan dirinya untuk lebih hebat lagi menurut kacamata Allah tadi ya. Yeah. Sehingga dia pantas menjadi emak-emak yang dihormati anaknya. Kalau tadi anak-anak pantas untuk menghormati ibunya, tapi para ibu pun juga harus pantas untuk menghormati anaknya. Jadi ada kaidahnya gini, Mas. Biru aba'akum ya biru abna'akum. Berbaktilah pada orang tuamu, nanti kamu akan berbakti, anakmu berbakti padamu. Jadi ini memutus rantai kedurhakaan. Ini mungkin menarik kalimatnya. Jadi misalnya ada orang yang dulunya mungkin kurang diperlakukan baik oleh ayah ibunya, tidak kemudian dia dendam, kemudian dia membalas, kemudian dia itu enggak, tapi justru mungkin ibu kurang baik, tapi aku ingin berbakti padanya sehingga nanti berikutnya anakku baik selanjutnya. Nah, ini salah satu nawaitunya adalah seperti itu. Jadi memang kalau bahasanya Pak Sol ketika nulis itu ada asbabul judul ya. Sebab-sebab datangnya judul adalah seperti itu. Nah, setelah orang berbakti sama ibu, maka dilengkapi dengan bersama ayah meraih jannah sebagai kepala sekolah dalam keluarga, dialah yang menjadi guidance, yang menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, maka kita perlu bersama ayah dan ibu itu dalam satu perjalanan spiritual, yakni the great power of mother, dan bersama ayah meraih jannah. Itu akhirnya nanti pokoknya satu keluarga, bapak, ibu, anak, bahkan sampai cucu, semuanya reunian di surga ya. Jadi, di surganya nggak misah-misah ya, masa ada yang masuk surga, ada yang enggak ya. Iya kan. Kalau reunian itu insya Allah jadi keluarga yang berkahnya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Nah, sudah Pak Sol kita bahas banyak, lumayan panjang lebar. Nah, mungkin ini yang tema kita yang agak lebih panjang ini Pak. Kita kan sudah ngomongin motivasi yang semangat, inspirasi tadi yang terpuruk biar bisa bangkit, bisa membaca seri-seri motivasi. Guru-guru yang mungkin pengen motivasinya dicas, tadi ada tentang guru sepanjang waktu. Ternyata Pak Sol juga menulis sisi motivasinya juga ada, tapi ternyata ini yang mungkin menarik ini, kerumah tanggaan atau pernikahan. Nah, sehingga melahirkan buku yang cukup tebal. Saya mendapati ini buku Pak Sol yang paling tebal di proyek itu ya ini, Kado Nikah Pengemban Dakwah. Kemudian ketika kami cetak ulang, akhirnya kami jadikan yang secara cover lebih eye-catching ya, Happy Marriage Kado Nikah Pemburu Barokah. Nah, ini sebenarnya buku sama ya Pak ya, tapi versinya yang ini menyempurnakan dari yang dulu.
intinya buku ini kan tentang motivasi pernikahan. Ya. Reviewnya, Pak. Ya. Isi bukunya dan mungkin dulu semangatnya atau apa ya latar belakang yang menulis ini apa? Kok kalau dalam istilah saya kok ngane-ngane itu Pak Sol jarang-jarang nulis pernikahan ya, walaupun fragmen-fragmen nikah ada di dalam motivasi, tapi secara khusus menulis pernikahan. Yang kedua, kok juga ngane-ngane, kok bukunya tebal banget ya kan? Bukan kayaknya Pak Sol buku tebal. Nah, monggo Pak cerita Pak. Ya, jadi gini, menulis itu menuliskan apa yang dialami dan mengamalkan apa yang dituliskan. Jadi gini, menulis buku itu sebagai guidance, sebagai panduan. Nah, qadarullah, saya menulis buku ini, ya, proses editing terakhir menemani istri operasi di rumah sakit, dan kemudian saya tinggal dakwah di Australia 21 hari. Nah, di sana juga editing finishing ya, 2016. Nah, salah satu inspirasinya adalah bagaimana menjadikan keluarga itu inspirasi untuk kita bersama-sama meraih surga. Tadi kalau sudah ada The Great Power of Mother, itu ibunya, bersama ayah itu ayahnya. Lah sekarang bagaimana keluarga-keluarga muda misalnya, jadi, itu punya sebuah spiritnya menarik nih, hangat di rumah, semangat di medan dakwah. Jadi keluarga yang harmonis itu bisa membuat prestasi dakwah yang manis. Ini siapa ya. Jadi makanya kalau di bahasa orang Banyumas tuh bersatu kita kompak ya, bicara kita ngapak bersatu kita kompak dalam mendidik anak lah. Ini sebenarnya buku cara menyatukan visi kita berkeluarga, lalu bagaimana keluarga tidak hanya sekedar keluarga senang-senang itu enggak, tapi ada nilai dakwahnya itu loh Mas. Jadi kado nikah, pengemban dakwah, kado nikah, pemburu berkah, itu harapannya keluarga itu yo ada value yang dibawa gitu loh. Jadi teladan bagi lingkungannya, bagi kerjanya, bagi organisasinya, bagi orang sekitarnya, sehingga apa? Podo-podo le dadi keluarga le baiti janat itu kemudian menjadikan orang mendapatkan kebaikan dari keteladanan yang kita lakukan. Itulah harapannya. Dakwah di sini dalam arti luas ya Pak ya. Iya. Bukan dibatasi, berarti bukunya hanya untuk ustadz, untuk juru dakwah di mimbar-mimbar yang untuk khotib-khotib Jumat, bukan ya? Bukan. Artinya seperti yang dikatakan Mas Al tadi ya, setiap kita itu kalau nggak guru ya bukan guru, berarti yang bukan juru dakwah ya bisa cuma pilihannya juru dakwah atau bukan. Semua yang menyampaikan kebaikan juga bisa dikatakan juru dakwah ya. Artinya dakwah tidak harus ceramah. Iya, dakwah nggak harus ceramah. Mengajarkan kebaikan apapun, kecilnya bentuknya, tetap itu juga bisa disebut dakwah ya Pak ya. Nah berarti teman-teman, ini bisa dibaca oleh teman-teman, bukan hanya yang khotibnya ya. Ini jadi kalau ada tagline dakwah itu maksudnya bukan yang membaca yang ustadz tok, bukan. Ini maksudnya dakwah itu keluarga. Dakwah itu ya keluarga yang senantiasa ajak-ajaknya yang baik-baik ya Pak ya. Nah, saya masih ingat dulu ada ustadz di Jogja, sudah rahimahullah ya, waktu Covid kemarin. Di Al-Quran itu kan disebutkan Allah beberapa tipe keluarga. Ada yang sang suami ayahnya beriman, istrinya kafir. Contohnya kan Nabi Nuh, Nabi Lot ya. Suaminya beriman, ayahnya beriman, anak-anaknya beriman, tetapi ternyata sang ibu atau sang istri justru yang memusuhi atau paling tidak membenci. Ada yang sebaliknya, kayak Fir'aun. Sang suami, sang kepala keluarga, sang ayah yang kafir, kufur, ingkar, tapi sang istri yang solehah. Punya anak angkat Nabi Musa, jelas menjadi nabi, kan gitu ya. Tapi juga ada yang kompak. Kompaknya jelek. Sampai turun satu surah tentang suami istri yang kompak. Surat Al-Lahab. Ternyata Abu Lahab, istrinya, dan waktu itu anak-anaknya kompak memusuhi Rasulullah. Kompak tapi jahat semua. Nah, gitu ya. Alhamdulillah kemudian setelah itu justru salah satu anaknya Ikrimah masuk Islam ya. Itu Abu Jahal ya, maaf ya. Kalau yang Abu Lahab kan kompak ya. Dulu Abu Sufyan pernah kompak jahat ya Pak. Tapi ketika Fathu Mekah, alhamdulillah sang suami dan istri kompak menjadi Muslim. Anaknya pun yang Muawiyah bin Abu Sufyan juga memeluk Islam. Nah, di Al-Quran ternyata juga ada
keluarga yang sangat ideal nih. Ya mungkin yang disebut keluarga dakwah ini. Sang suami atau ayah kepala keluarga beriman, sang istri juga beriman, sang ibu, anak-anaknya juga beriman. Nah, kalau waktu itu Ustadz yang menyampaikan, contoh paling gampang ya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabiullah Ibrahim itu sampai dipuji Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi keluarganya ya keluarga beriman gitu ya. Dan kami telah lebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron sebagai yang terbaik di masanya masing-masing kan gitu ya. Nah, mungkin maksudnya kayak gitu ya Pak ya. Ini tuh cara kita untuk bersama-sama biar jadi keluarga kompak tapi yang baik-baik tadi. Jadi semuanya menjadi keluarga dakwah itu berarti menjadi keluarga yang beriman dan tadi mungkin di surga pun masuk surga bareng-bareng reunian gitu Pak. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, mengapa kemudian harus tebal? Kan tadi saya tanya, kan ini aneh-aneh Pak Sol buku-bukunya itu motivasi ringan-ringan yang kadang saya masukin saku bisa kok kan gitu ya. Tapi mengapa yang ini tebal? Jadi gini, kenapa bukunya harus tebal? Itu biar untuk kado itu patut. Oh, ya. Jadi kan namanya kado. Kado kok cilik men ya, meskipun ada kado yang kecil harganya mahal. Ini nilai kepantasan ketika panjenengan ngado untuk bahkan untuk pasangannya sendiri bisa ya. Jadi misalnya saya dulu ini ada insight-nya Mas Didi. Jadi saya ketika mau nikah itu saya punya cita-cita nanti maharnya adalah buku saat itu adalah Tarbiyatul Aulad. Qadarullah, istri saya, calon istri saya saat itu juga kepingin nanti maharnya itu, tapi tidak terkatakan. Nah begitu di KUA kita ijab kabul, loh kok maharnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu ternyata mungkin qadarullah Allah mempertemukan hati-hati itu dalam sebuah doa yang kemudian menyatu dalam sebuah rumah tangga. Nah ini barangkali ini juga bisa mewakili teman-teman untuk menjadi kado. Bisa jadi ada keluarga yang gara-gara mendapatkan kado ini dia kemudian jadi bersemangat dakwahnya. Karena di sini kan dimulai hangat di rumah, ya kan? Targetnya awal ya. Baru bersemangat di medan dakwah. Dan ini sebelum jadi buku ini, qadarullah diseminarkan di Klaten itu dalam sebuah acara besar. Dan saya dapat tagline-nya dari situ. Itu saat itu memang hangat di rumah, bergairah di medan dakwah. Maka kemudian kita ganti dengan hangat di rumah, semangat di medan dakwah. Karena hangat, semangat ya. Nah ini jadi sebenarnya gini teman-teman sekalian. Jangan sampai keasikan kita berkeluarga menjadikan kita meninggalkan dakwah. Ini kan di situ ada tulisan di bagian akhir. Allah telah mempertemukan kita dengan dakwah. Atau dakwah telah mempertemukan kita. Kamu cinta aku cinta kamu. Apakah setelah Allah mempertemukan kita, kemudian kita akan meninggalkan dakwah? Nah, jangan sampai bahasannya sekarang, kamu dapat jodoh dari ngaji, setelah itu malah nggak ngaji. Jangan sampai terjadi. Ya, istilahnya kalau orang Jogja biren, rabi malah leren. Rabi leren. Jadi harapannya jadi keluarga dakwah itu ya keluarga yang aktif menyampaikan kebaikan Islam dengan segala sisinya. Dengan segala sisinya tadi ya tidak dibatasi hanya yang khotib, yang ceramah-ceramah enggak, tapi intinya yang sang bapak, sang ibu, anak-anak pun juga sama ya. Kita ingat keluarga Ibrahim kan ada Nabi Ibrahim, ada istrinya yang berapa jumlahnya? 2 ya. Solehah semua loh 2. Yang kita contoh solehahnya. Wah, kalau 2-nya mungkin kontroversial, tapi baik Ibunda Sarah maupun Ibunda Hajar semuanya orang solehah, dan ternyata putra-putranya dari masing-masing istri pun juga soleh. Ada Ismail, ada Ishak, dua-duanya Nabiullah. Bahkan sampai nanti generasi cucu ada Nabi Yakub, itu nama lainnya Nabi Israel, itu juga orang yang soleh. Bahkan nanti punya cicit juga masih soleh, namanya Yusuf. Wah, jadi kalau Nabi itu pernah ditanya, siapakah ya Rasulullah lelaki yang paling mulia? Terus dijawab begini-begini. Bukan itu maksudnya, kalau yang kamu tanya itu nasab, maka yang paling mulia itu Yusuf. Karena dia itu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi cicit, cucu, anak, bapak, atau kakek, buyut ini semuanya nabi, orang soleh semua. Nabi memang dipilih Allah, tapi ini juga menunjukkan bahwa lahir dari keluarga soleh seperti Ibrahim itu luar biasa. Harapannya kita bisa ideal seperti itu ya. Nabi Muhammad punya istri Khadijah, punya putri-putri, semuanya juga soleh, keluarga baik.
menyebarkan kebaikan, semuanya bersegera menjadi orang baik. Ketika ada wahyu Islam, semuanya segera memeluk Islam. Nanti ketika Khadijah meninggal dan Rasulullah punya istri Aisyah, Hafsah, dan lain-lain, juga ternyata menjadi istri yang solehah, panutan kita semua ya. Mungkin waktu memang masih agak panjang ya, tapi kita juga akan berbagi karena setelah ini kita ada live lain ya. Jangan lupa teman-teman semua untuk follow akun Pak Sol di sosial media maupun juga kepoin Proyu Media kita. Nantian promo-promo menarik atau apapun itu bisa dicari di masing-masing akun tadi. Jadi kadang ada info-info menarik itu justru lewat akun penulisnya dulu ya. Nanti penulisnya justru dapat bocoran lebih cepat dari Proyu-nya. Nah, makanya keuntungannya untuk memfollow atau mengkepo akun-akun penulis Proyu itu ya kadang nanti kalau ada event-event tertentu justru bocoran dari penulisnya lebih cepat daripada akun dari penerbit Proyu-nya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, kami ingatkan sekali lagi, masih ada waktu. Sebenarnya 6 menit ya, tapi mungkin nanti kita percepat sedikit ya, Mbak, karena setelahnya ada live lain lagi nanti. Tadi ada diskon khusus, diskon spesial kalau teman-teman semua yang di rumah itu check out masih di live ini, tambahan. Tadi ada 20, ketambahan 5, ketambahan 10. Nah, kayak gitu, itu keuntungannya lebih menarik, juga ada gratis ongkirnya, silakan. Ini mumpung gitu ya. Padahal di luar ini pun sebenarnya buku Proyu juga sudah ada diskon-diskonnya ya, tapi mumpung ini live, insya Allah ada fasilitas tambahan. Terima kasih Pak Sol sudah menemani kami Proyu Media hari ini. Alhamdulillah, terima kasih jauh-jauh dari Sragentina ke Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Keraton Sukawati. Ini kalau dalam sejarah, kalau kemarin kan saya sama Sudres karena pas buku-buku sejarah sering ngomongin sejarah ya, ngalor ngidul sejarah. Sragen masih wilayah Jogja Pak, sampai Pak. Jadi ketika perjanjian Giyanti 1755-1756, kemudian Mataram dipecah Wetan Kulon ya, timur dan barat, ada Solo dan Jogja. Itu entah permintaan siapa ya, entah permintaan VOC-nya atau permintaan calon raja masing-masing, itu justru baginya itu enggak persis timur barat ya Pak ya, tapi loncat-loncat. Wah, Sragen itu loncat setelah Solo, itu kan timurnya Solo. Kalau masuk akalnya harusnya wilayah Solo. Tapi ternyata justru masuk wilayah Kesultanan Yogyakarta. Lebih jauh lagi, Demak sampai sekarang abdi dalamnya Masjid Agung Demak itu yang abdinya masih ke Kesultanan Yogyakarta. Jadi kalau ada upacara tertentu 1 Syawal, Muharram itu biasanya nanti mengabdinya ke Jogja. Nah, ini sebenarnya ya kita masih Jogja, Pak. Gitu ya. Cuma harus nyabrang Solo dulu, jauhnya gitu ya. Dan saya senangnya kalau pas ziarah silatul arham ke rumah Pak Sol itu satu favorit saya bisa sholat jamaah. Bisa sholat qashar. Nah, kalau masih di Klaten itu teman-teman Proyu masih berdebat, loh ini sudah masuk Farsah atau belum. Tapi kalau sama rumahnya Pak Sol, Sragen aman. Padahal masih satu negara itu. Padahal satu negara. Sragen aman di atas 80 km sama qashar gitu ya. Terima kasih Pak Sol sudah jauh-jauh di sini. Saya juga melihat tadi Pak Sol kalau pas bertamu ke sini zuhuran ya mesti jamaah qashar gitu ya, karena sudah masuk rukhsahnya, sudah masuk farsah jaraknya gitu. Oke, terima kasih sekali teman-teman semua sudah setia menge-like atau menyukai laman kami, juga menonton secara live. Tadi ada yang keluar masuk, ada juga yang setia sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Sesudah ini jangan beranjak ya. Masih ada live berikutnya, kurang lebih kita istirahat 3-4 menit, 5 menit ke depan. Nanti pukul 14 pas, silahkan teman-teman stay tune lagi ya. Tune in apa ya? Masuk lagi, stay tune. Kalau stay tune itu tetap bertahan. Kalau keluar masuk lagi apa? Yo in gitu aja. Tune in ke Proyu lagi. Kita akan berjumpa dengan Ustadz Muhammad Fauzul Azim nanti bersama redaksi yang lain yaitu Mas Irin Hidayat. Sudah sering ya Mas Irin, teman-teman sudah hafal. Nanti topik-topik apa, biarkan beliau berdua nanti yang mengalir. Sekali lagi terima kasih Pak Sol. Salaman dulu Pak Sol. Matur nuwun nih, guru kami. Salah satu ciri khas buku beliau itu pasti banyak quote-quote motivasinya bisa teman-teman capture. Kalau perlu diketik ulang terus ditempel di papan-papan tadi ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.